Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Doni Apriyatama pada mata kuliah statistik. Em, pada hari ini kita akan belajar untuk memahami salah satu materi statistik, yaitu konsep dasar dalam pengujian hipotesis. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja menuju materi. Oke, sebelum kita memahami tentang pengujian hipotesis, ya, kita harus memahami definisi dari berbagai kacamata. Ya. Ada dari kacamata statistik dan ada dari kacamata penelitian. Nah, kita tahu di sini kita bisa membedakan bahwa statistik itu adalah salah satu cara untuk mengambil kesimpulan dari data penelitian yang berbentuk angka gitu ya. Jadi kalau untuk yang berbentuk narasi seperti yang kita dapatkan dari wawancara atau dari observasi, itu penganalisisnya bukan menggunakan statistik. Oke, kita pahami dulu. Nah, definisi hipotesis dari kacamata statistik ya, yaitu adalah pernyataan statistik dengan taksiran parameter atau yang sederhananya disebut ukuran, taksiran ukuran populasi dengan melihat sampel. Jadi di sini kita tidak langsung melihat populasi, tapi kita mengambil sampel yang dimana sampel itu adalah hasil representatif dari populasi. Ya. Jadi kita melihat cerminan populasi dengan menggunakan sampel. Nah, ini skemanya, ini populasi direduksi menjadi sampel. Kita ambil sampel dari populasi. Kita tahu adalah sampel adalah bagian dari populasi ya. Nah, peneliti akan mencoba menganalisis sampel yang merupakan hasil representatif dari populasi. Oke, berbeda dengan penelitian. Nah, hipotesis dalam penelitian itu adalah jawaban sementara tentang variabel penelitian yang diteliti oleh peneliti. Misalkan jawaban sementaranya ketika kita ingin meneliti daya tahan lampu. Nah, kita bisa melakukan dugaan bahwa misalkan daya tahannya 800 jam seperti itu. Nah, itu merupakan dugaan atau hipotesis dari variabel penelitian yang diteliti. Oke, lanjut. Nah, ini variabel. Nah, variabel ini peneliti memberikan dugaan ya. Oke, lanjut. Perbedaan pengujian hipotesis statistik deskriptif dengan penelitian deskriptif. Ya, tentu kita harus membedakan di sini ya, statistik deskriptif dengan penelitian deskriptif. Nah, jika statistik deskriptif itu adalah pengujian statistik ini menganalisis melalui data sampel. Jadi di sini pada intinya akan melakukan pengambilan sampel yang berbentuk angka gitu ya. Nah, berbeda dengan penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini biasanya langsung menganalisis data populasi. Artinya di sini tidak melakukan pengambilan sampel. Karena misalkan terlalu besar karena kalau menggunakan sampel itu kan alasannya biasanya karena sampelnya terlalu besar, memakan biaya yang banyak dan waktu yang banyak, makanya diambil pengambilan sampel. Tetapi berbeda dengan penelitian deskriptif, itu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Jadi populasinya itu adalah sebagai sampel. Kalau populasinya 1000, ya penelitiannya harus dengan 1000 orang gitu ya. Jadi itu penelitian deskriptif. Oke, lanjut. Ini ada beberapa simbol. Jadi simbol untuk populasi dengan simbol untuk data itu untuk sampel itu berbeda. Bisa dilihat di layar ya. Oke, kita percepat, kita lanjutkan saja. Di sini bisa dilihat juga di dalam buku pegangan kita. Lanjut, skema penelitian deskriptif. Nah, populasi ini sudah dijelaskan tadi ya, bahwa penelitinya itu langsung melihat populasi. Jadi peneliti menggeneralisasikan populasi dari data populasi langsung.
contoh penelitian deskriptif itu misalkan sensus penduduk atau perhitungan real count yang kita di dalam pemilu ya. Jadi biasanya kan ada real count dan quick count. Kalau quick count itu kan mengambil sampel dari TPS gitu ya. Nah, berbeda dengan real count. Real count itu mengambil seluruhnya, tidak mengambil sampel ya. Nah, skema pengujian statistik deskriptif ini populasi direduksi menjadi sampel. Kita ambil sampel-sampel yang kira-kira representatif yang mewakili dari populasi. Kita sudah pelajari juga ya bagaimana cara mengambil sampel yang benar ya, yang yang mewakili dari populasi, yang mencerminkan dari populasi. Setelah itu peneliti itu akan menggunakan sampel ini ya untuk digeneralisasikan bahwa ini adalah data populasi gitu ya. Jadi ketika kita menyimpulkan sampel, kita bisa menetapkan bahwa sampel ini adalah bisa kita tetapkan ke populasi. Contoh misalkan kayak riset tentang quick count ya. Quick count itu kan langsung bisa menganalisis ya siapa yang menjadi pemenangnya adalah paslon 1 atau paslon 2 atau paslon 3, paslon 4. Nah, jadi dari sampel tersebut, padahal sampel itu hanya sebagian saja yang diambil, tapi sampel itu dirasa cukup representatif untuk mewakili populasi. Oke, lanjut. Ini ada dua macam hipotesis ya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu biasanya berbunyi tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Berarti dalam pernyataan-pernyataan itu misalkan hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara X dan Y misalkan, antara lampu A dan lampu B gitu. Ternyata dua merek ini mempunyai kemampuan yang daya tahannya sama. Nah, kalau hipotesis alternatif itu biasanya ada perbedaan atau adanya hubungan. Jadi ini bisa dibedakan ya antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi ciri khasnya adalah hipotesis nol itu biasanya tidak ada perbedaan atau sama dengan, bisa juga. Kalau hipotesis alternatif biasanya tidak sama dengan atau tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Jadi setiap penelitian, setiap penghitungan statistik itu kita harus memberikan dugaan dulu terhadap apa hasil nanti perhitungan nanti. Nah, hipotesis ini sudah dijelaskan tadi adalah parameter dari populasi. Kalau penelitian yaitu jawaban sementara. Nah, 3 bentuk rumusan. Jadi ada rumusan yang berbentuknya deskriptif, yaitu di sini dugaan tentang nilai suatu variabel. Jadi dia tidak membandingkan, tidak membuat hubungan juga gitu ya. Ya tadi lampu A sama dengan daya tahannya 800 jam. Tidak ada perbandingan, tidak ada menghubungkan. Nah, berbeda dengan komparatif. Komparatif itu perbandingan, ada membandingkan dua buah variabel. Gitu ya. Jadi ada misalkan lampu A dan lampu B, lampu merek A dan lampu merek B. Ada perbandingannya. Ada perbedaan biasa hipotesisnya. Bunyinya seperti itu biasanya. Asosiatif. Nah, asosiatif biasanya berbunyi tentang hubungan ya. Dugaan tentang hubungan nilai dua buah variabel. Misalkan kita ambil dua variabel, misalkan motivasi dengan prestasi. Nah, motivasi variabel 1, prestasi variabel 2. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi? Semakin termotivasi seseorang, maka prestasi lebih tinggi, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itu biasanya penelitian seperti ini menggunakan bentuk rumusan hipotesis asosiatif. Jadi mencoba menghubungkan dua buah variabel. Contohnya seperti ini untuk deskriptif. Perusahaan menyatakan daya tahan minimal lampu buatannya merek X, misalkan minimal 1000 jam gitu ya. Jadi minimal 1000 jam itu adalah sebuah dugaan dari perusahaan itu. Dan ketika membuat rumusan hipotesisnya bisa kita lihat di situ. Hipotesis nolnya adalah X sama dengan atau lebih 1000 jam. Ini kan tulisannya minimal ya.
Jadi dugaannya gitu. Bisa jadi minimal 1000 jam atau bisa jadi lebih gitu ya. Nah, kalau hipotesis alternatifnya adalah terbalik gitu ya. Bisa kita lihat di sini terbalik ya. Ternyata bisa jadi merek X ini tidak lebih dari 1000 jam gitu ya. Tidak misalkan 800 jam misalnya. Itu berarti hipotesis alternatifnya yang diterima, hipotesis nolnya yang ditolak. Oke, lanjut. Komparatif ya. Yang dibentuk rumusan komparatif yaitu biasanya tuh rumusan penelitiannya contohnya apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dengan B. Hipotesis nolnya bisa kita rumuskan tidak ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Nah, kalau hipotesis alternatifnya bisa dirumuskan ada perbedaan antara daya tahan lampu merek A dan merek B. Jadi dengan komparatif membandingkan. Hipotesis nolnya itu tidak ada, hipotesis alternatifnya ada. Oke, lanjut ke asosiatif. Nah, rumusan ini biasanya menghubungkan gitu ya. Apakah ada hubungan antara besaran nilai uang jajan peserta didik dengan motivasi belajarnya? Jadi ini variabel pertamanya adalah besaran uang jajan dengan motivasi belajar. Jadi apakah ada hubungan antara dua variabel itu? Semakin tinggi uang jajan apakah termotivasi, atau semakin rendah uang jajan apakah termotivasi atau tidak? Nah, hipotesis nolnya bisa kita buat tidak ada hubungan antara uang jajan peserta didik dengan motivasi belajar. Nah, hipotesis alternatifnya ada, bukan ada, ini salah ya, bukan ada perbedaan, tapi ada hubungan antara uang jajan peserta didik dengan motivasi belajar. Jadi dia hanya sekedar mencari hubungan saja. Ada hubungannya nggak antara uang jajan dengan motivasi belajar? Lanjut, taraf kesalahan. Nah, biasanya di dalam penelitian itu dalam perhitungan statistik digunakan taraf kesalahan pada sampel ya. Nah, jika penelitian menggunakan data populasi langsung, berarti di sini tidak ada pengambilan sampel, maka tidak ditetapkan taraf kesalahannya. Nah, tetapi jika peneliti menggunakan sampel, tentu mempunyai kemungkinan resiko kesalahan. Karena tidak mengambil sampel yang sebenarnya ya, hanya mengambil populasi sebagian dari populasi saja. Jadi biasanya taraf kesalahan itu biasanya ditetapkan dengan 1%, 5%, atau 10%, atau bahkan lebih gitu. Nah, di dalam penelitian eksak, nah yang tidak memberikan peluang untuk adanya kesalahan ya, memberikan peluang minimal untuk kesalahan itu biasanya menggunakan kesalahan 1%. Nah, tetapi dalam penelitian sosial biasanya digunakan karena berhubungan dengan manusia ya, karena sosial ya. Karena sosial ini kan bisa banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi bisa diterapkan taraf kesalahan 5% atau 10%. Contoh penelitian eksak itu seperti apa, Pak? Misalkan penelitian tentang hitungan untuk membangun gedung, untuk membangun jembatan, atau berhubungan dengan medis misalnya penelitiannya. Nah, itu karena dampak dari penelitian itu jika salah akan berakibat fatal, maka ditetapkan kesalahannya hanya 1%. Nah, tetapi kalau penelitian sosial misalkan komunikasi, penelitian tentang pendidikan, nah itu biasanya diterapkan kesalahan 5%. Nah, ada taraf kesalahan, ada taraf kepercayaan. Nah, biasanya ada yang kebingungan ya. Kalau taraf kesalahan 1%, kepercayaannya berapa gitu? Ya, kepercayaannya kalau kita bayangkan 100%, jadi dikurang aja ya. 100% dikurang 1, jadi taraf kepercayaannya adalah 99%. Nah, kalau taraf kesalahannya 5%, berarti taraf kepercayaannya adalah 95. Kalau taraf kesalahannya 10%, berarti taraf kepercayaannya adalah 90%.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, kesalahan ini bisa ditetapkan dengan kesalahan alfa dan kesalahan beta. Nah, kita mulai dari kesalahan alfa. Nah, kesalahan alfa itu adalah menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima. Nah, sebenarnya ini banyak faktor, bisa jadi kesalahan peneliti dalam melakukan analisis atau menetapkan kesimpulan terhadap hipotesis tersebut, atau bisa juga dengan faktor-faktor lain ya. Nah, kesalahan beta menerima hipotesis alternatif yang seharusnya ditolak, kebalikan dari kesalahan alfa tadi ya. Ini hipotesis alternatif yang seharusnya ditolak tetapi malah diterima. Nah, ini juga terkait dengan faktor bagaimana peneliti menganalisis pengujian tersebut. Bisa jadi karena kesalahan hitungan, bisa jadi karena kesalahan dalam pengambilan sampel, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, yang berakibat salah dalam melakukan penerimaan dan penolakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke, mungkin untuk konsep dasar pengujian hipotesis sampai di sini dulu, karena saya pikir ini materi yang sangat penting untuk kalian lanjut ke dalam materi nanti statistik inferensial. Karena di situ akan bertemu dengan hipotesis nol lagi, hipotesis alternatif lagi, akan berhubungan dengan taraf kepercayaan, taraf kesalahan, gitu ya. Dan ini dasarnya sebenarnya untuk kalian tidak mempertanyakan lagi atau tidak kebingungan terhadap apa sih hipotesis, apa sih taraf kesalahan dan sebagainya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya rasa ini bermanfaat. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.